invertebrata berikutnya adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri bilateral. Tubuhnya tersusun atas 3 lapisan atau triploblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Epidermis dan kutikula membentuk ektoderm. Organ reproduksi, jaringan otot, dan jaringan ikat merupakan bagian dari mesoderm. Gastrovaskular yang merupakan saluran pencernaan makanan adalah lapisan endoderm. Platyhelminthes tidak mempunyai rongga tubuh sehingga disebut triploblastik acelomata. Hewan ini sudah memiliki saluran pencernaan tetapi tidak mempunyai anus. Berkembang biak secara aseksual dengan fragmentasi dan secara seksual dengan hermaprodit. Hewan ini hidup secara parasit tetapi ada juga yang hidup bebas di perairan. Platyhelminthes memiliki 3 kelas. Pertama, kelas Turbellaria disebut juga cacing berambut getar. Cacing ini memiliki bentuk tubuh seperti tongkat, bersilia, memiliki 2 mata tanpa alat isap, hidup di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Biasanya menempel pada bebatuan atau daun yang tergenang air. Contoh cacing pada kelas ini adalah Planaria dan Bipalium. Kelas berikutnya, Trematoda atau cacing isap. Cacing ini hidup parasit pada manusia dan hewan, mampu menghisap makanan dari inangnya. Umumnya, Trematoda hidup di dalam hati, paru-paru, dan usus. Permukaan tubuh tidak bersilia, tubuh ditutupi oleh kutikula. Di sekitar mulut terdapat 1 atau lebih alat isap atau saker. Saker ini dilengkapi dengan gigi kitin. Contoh hewan kelas ini adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Cacing hati hidup sebagai parasit pada hati domba, umumnya terdapat dalam domba, umumnya terdapat dalam kantong empedu hewan ternak. Ia menyerap sari makanan dari inangnya dan bersifat hermaprodit. Berikut ini adalah daur hidup cacing hati atau Fasciola hepatica. Siklus berawal dari dalam tubuh inang, misalnya pada sapi. Di dalam tubuh sapi, Fasciola hepatica berupa metacercaria dewasa akan memproduksi sperma dan ovum, kemudian akan melakukan pembuahan. Telur yang sudah dibuahi akan keluar dari tubuh inang bersama feses. Ketika jatuh di tempat yang sesuai, telur tersebut akan menetas dan menjadi mirasidium. Mirasidium lalu akan berenang di perairan sekitar 8 hingga 20 jam. Apabila menemukan siput air, maka mirasidium akan masuk ke tubuhnya. Namun jika tidak bertemu siput, kemungkinan ia akan mati. Di dalam tubuh siput, cacing hati akan tumbuh menjadi sporokista dan berpartenogenesis menjadi radia dan kemudian menjadi serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dengan melepaskan ekornya di rumput dan tumbuh di air. Untuk selanjutnya menjadi metacercaria. Metacercaria ini akan membungkus diri dengan larva sehingga bisa bertahan pada rumput dan tumbuhan lain. Jika larva ikut termakan bersama tumbuhan, maka ia akan menembus dinding usus lalu masuk ke hati. Kemudian berkembang hingga menjadi dewasa dan bertelur kembali serta mengulang siklus hidupnya. Dan kelas Platyhelminthes yang terakhir adalah Cestoda atau cacing pita. Cacing pita ini memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk pipih panjang menyerupai pita. Tubuh terdiri atas segmen atau scolex yang dilapisi kutikula. Pada scolex terdapat 4 buah pengisap untuk melekat pada dinding usus. Cacing pita ini berkembang menjadi parasit dalam tubuh hewan dan manusia. Ia akan berkembang biak secara seksual dengan membentuk telur. Contoh cacing kelas ini adalah Taenia saginata, cacing pita sapi, dan Taenia solium, cacing pita babi. Di dalam tubuh manusia, cacing ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk telur. Proglotit akhir yang mengandung telur masak akan lepas dari rangkaian dan keluar usus inang bersamaan dengan feses. Apabila termakan oleh sapi, telurnya akan menetas dan keluarlah larva yang disebut heksakan atau onkosfer. Larva heksakan akan menembus dinding usus sapi menuju jaringan otot dan jaringan lain, sehingga berkembang menjadi Cysticercus. Jika daging sapi mengandung Cysticercus termakan manusia, maka akan berkembang menjadi cacing pita dewasa di dalam usus, dan siklus kembali berulang. Nah teman-teman, Platyhelminthes memiliki peranan yang dapat menguntungkan, tetapi lebih banyak merugikan dalam kehidupan kita.
Kelas Platyhelminthes yang menguntungkan yaitu Turbellaria. Ia dapat menjaga keseimbangan ekosistem air dengan menjadi makanan bagi ikan di perairan. Sedangkan kelas Trematoda dan Cestoda menjadi parasit yang dapat mengganggu kesehatan dalam tubuh hewan dan manusia. Itulah karakteristik dan klasifikasi filum Platyhelminthes. Bisa dipahami ya?